Halo semuanya, kembali lagi di seri Belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 nih. Di episode 10 kita akan belajar mengenai Spanning Tree Protocol atau bisa kita singkat dengan STP. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan bahas dulu kenapa sih kita perlu Spanning Tree atau STP ini. Nah, oke, di sini sudah ada topologinya teman-teman. Di sini ada satu switch dan ada satu switch lagi. Terus ada PCA dengan IP ini 16.1.1. Ini juga IP-nya 1.2. Nah, terus di sini juga ada interface teman-teman yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Ada FA0/1 dan FA0/1 juga. Nah, misalkan gimana nih kalau kabel ini putus atau interface yang ini putus? Nah, maka nantinya si PCA dengan PCB ini mereka nggak bisa saling komunikasi. Nah, tapi teman-teman, misalkan kita mempunyai kabel cadangan, jadi pengganti kabel yang putus tersebut. Terus dari kabel cadangan tersebut pastikan ada interface-nya, misal FA berapa dan di sini juga FA berapa. Nah, tapi masalahnya gimana kalau yang FA0/1 ini di antara mereka itu ada yang masih menyala. Nah, maka itu nantinya akan terjadi yang namanya looping teman-teman, atau pengulangan, atau gampangnya itu paket yang muter-muter. Misal PCA mau ke PCB, nah itu nanti bisa saja terjadi looping atau paket yang muter-muter. Nah, looping tersebut itu berhentinya sampai si switch ini ngehang. Nah, caranya agar tidak terjadi looping ini, salah satu interface atau portnya ini harus ada yang diblokir nih teman-teman. Jadi bisa yang ini atau juga bisa yang ini. Oke, langsung aja ya kita akan mempraktekannya. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan menambahkan switch yang ini 2960 di sini dan juga di sini. Setelah itu kita bisa coba untuk menghubungkan dari switch ini. Oke, seperti ini. Terus kita coba matikan lampu lightnya. Yang ini kita pergi ke option, terus preference. Nah, di sini yang show link lights ini kita hapus saja centangnya, teman-teman. Ini kita coba lagi. Nah, maka di sini sudah tidak ada lampu-lampu tadi yang menyala. Nah, teman-teman, dari topologi ini tuh sebenarnya muter, teman-teman. Jadi paket yang dikirim itu akan bolak-balik. Atau yang kita sebut dengan looping tadi nih. Nah, di STP atau Spanning Tree Protocol ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak jadi yang namanya looping atau pengulangan tadi. Nah, kita akan lanjut untuk membahas tentang teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini sudah ada 3 switch ya, teman-teman. Misal di sini ini adalah switch, ini switch A sama AA. Terus ini switch BB dan yang ini adalah switch CC. Nah, teman-teman tahu sendiri kan kalau heksadesimal itu dari 1 sampai 10, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, itu jumlahnya itu ada 10, teman-teman. Ini kalian bisa saja lihat di sini. Nah, untuk A itu nilainya 10, B11, C12, D13. Oke, ini saya coba tuliskan dulu. Oke, jadi A10, B11, C12, dan D13. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang, dalam spanning tree ini ada port yang harus diblokir. Nah, cara untuk mencari port yang harus diblokir itu, kita harus dulu mencari yang namanya root bridge. Oke, jadi kita harus mencari dulu yang namanya root bridge, atau bisa kita sebut dengan rajanya. Nah, cara mencari root bridge ini kita harus mencari yang namanya bridge ID. Nah, bridge ID ini bisa dilihat dari yang namanya priority. Nah, switch secara defaultnya itu switch itu mempunyai priority 32768. Jadi semuanya sama. Nah, karena prioritinya sama, maka kita harus mencarinya dengan MAC address. Seharusnya ini mencari dengan priority terkecil, teman-teman. Tapi karena prioritinya sama, kita bisa mencarinya dengan MAC address terkecil. Oke, langsung aja. Misal untuk yang AA ini MAC address-nya itu kan 10 ya, karena tadi nilainya 10. Jadi MAC address-nya 1010. Terus kemudian yang BB ini MAC address-nya 1111. Oke, ini saya tuliskan. Kemudian yang CC ini MAC address-nya 1212.
Nah, kita cari nih teman-teman, MAC address-nya yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah switch yang AA, karena MAC address-nya itu 1010. Nah, jadi kita sudah mendapatkan root bridge-nya, yaitu switch yang AA. Nah, port dari root bridge ini dua-duanya pasti menyala teman-teman. Jadi, FA02 ini itu pasti menyala. FA02 dan FA01 mereka berdua pasti menyala atau up. Nah, port yang menyala ini namanya designated port. Oke, ini saya tuliskan saja. Port dari root bridge itu keduanya pasti akan up atau menyala. Nah, untuk nama portnya itu adalah designated port. Nah, jadi mereka switch yang BB dan CC itu non-root bridge. Nah, dari non-root bridge ini atau switch yang bukan dari rajanya, itu ada yang namanya root port. Oke, ini saya tuliskan saja dulu. Nah, tadi kan kalau yang bukan root bridge itu kan namanya non-root bridge ya teman-teman. Jadi non-root bridge ini ada yang namanya root port. Nah, jadi root port ini dia adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge atau rajanya yang ini. Nah, rute yang paling cepat atau port yang paling cepat agar terhubung ke root bridge ini adalah kalau switch BB ini adalah port yang ini, FA01. Terus kalau di switch C ini adalah FA01 juga. Jadi root port ini adalah dia yang paling cepat bisa ping ke root bridge. Nah, terus tinggal dua nih teman-teman, yaitu jalur yang ini. Nah, di keduanya ini kita tentukan lagi nih MAC address yang paling terkecil. Nah, di sini MAC address yang terkecil itu yang BB. Jadi, yang ini adalah yang menang teman-teman. Switch yang BB. Nah, karena ini yang menang, jadi interface yang ini FA0/2 ini disebut juga dengan designated port, sama seperti yang ini. Sedangkan karena di switch yang CC ini tadi kalah dengan switch yang B, maka port ini nantinya yang akan diblokir. Jadi yang ini nantinya yang akan diblokir. Nah, port yang diblokir ini disebut dengan alternate port. Ini saya tuliskan. Port yang diblokir disebut dengan alternate port. Oke, langsung aja. Selanjutnya kita akan praktik untuk menentukan blocking port seperti yang tadi kita jelaskan konsepnya. Oke, kita kembali lagi ke topologi yang tadi. Oh ya teman-teman, di sini saya ada sedikit kesalahan nih. Jadi yang ini tuh namanya bukan root port teman-teman, tapi root port. Nah, seperti ini. Jadi tadi root port ini kan dia yang paling cepat terhubung ke root bridge. Oke, langsung aja kembali ke topologinya. Di sini kan tadi pertama untuk praktek STP ini kan kita harus mencari yang namanya root bridge. Oke, kita tuliskan root bridge. Nah, untuk mencari root bridge ini kan kita harus mencari dulu yang namanya bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID itu dengan priority. Nah, tapi karena default switch-nya, priority default switch-nya sama, yaitu 32768, maka kita bisa mencarinya dengan MAC address terkecil nih. Oke, kita tuliskan MAC address. MAC address terkecil. Kita tandakan seperti ini. Oke, di sini saya ganti namanya dulu teman-teman, biar seperti ini. Switch 1, switch 2, switch 3. Di sini kita mulai dari yang switch 1. Kita buka CLI. Kita pergi ke CLI terus enable. Kita bisa show interface VLAN 1. Ini karena default VLAN 1 teman-teman, kita enter. Nah, yang bagian address is ini adalah MAC address-nya teman-teman. Kita bisa copy saja. Oke, kita bisa copy, terus kita bisa salinkan ke sini. Kita salin. Terus kita coba cek juga di MAC address untuk yang switch kedua. Oke, ini enable show interface VLAN 1. Oke, ini adalah MAC address-nya. Kita bisa copy saja dulu teman-teman.
Terus kita coba pastekan lagi MAC address-nya di sini. Kita coba cek untuk yang ke switch 3. Nah, setelah itu teman-teman kita akan cari MAC address-nya dari yang terkecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini awalnya itu 00E0 ini juga, tapi yang switch 3 ini 0060. Nah, dalam urutan heksadesimal nih, oke, ini kita lihat. Nah, dalam heksadesimal antara E ini 6, ini dan ini E. 6 dan E itu dia lebih besaran E. Karena di sini E itu nilainya 14. Jadi antara ini yang paling kecil adalah switch yang ketiga, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan saja untuk switch yang ketiga ini adalah root bridge-nya. Oke, kita tulis root bridge. Oke. Nah, terus karena ini sudah diketahui root bridge-nya, nah port dari root bridge ini dua-duanya pasti menyala atau up. Nah, itu bisa kita sebut dengan designated port. Jadi, FA0/1 ini kita bisa tuliskan sebagai designated port, terus FA022 juga. Jadi, ini adalah designated port. Nah, terus berarti switch 1 dan switch 2 ini kan berarti non-root bridge ya, teman-teman. Nah, di non-root bridge ini ada yang namanya root port atau port yang cepat terhubung ke root bridge-nya. Nah, di sini untuk switch 1, port yang paling cepat untuk terhubung ke switch 3 itu pasti adalah FA02. Nah, jadi FA02 ini kita sebutnya dengan root port. Oke. Terus kemudian di switch 2 untuk yang cepat terhubung ke switch 3 itu FA0/2. Jadi di sini dia juga adalah root port. Oke, seperti ini. Nah, terus tinggal sisa yang ini, teman-teman, port yang ini dan ini. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan lagi MAC address-nya antara switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, untuk awalnya itu kan mereka berdua sama, 00E0, terus kemudian selanjutnya F9, di sini juga F9. Nah, tapi bedanya di sini adalah ED dan di sini adalah 42. Nah, kita bisa lihat lagi untuk perbandingan heksadesimalnya yang ini. Jadi di sini kan dia F9, ini juga F9, tapi ini ED. Dan di sini 4 dan 2. 4 dan 2 itu lebih kecil dari E dan D, teman-teman. Karena untuk ED itu nilainya 14 dan 13. Jadi untuk switch yang kedua, ini dia lebih kecil. Jadi oleh karena itu switch 2 yang menang. Nah, karena switch 2 yang menang, jadi FA0/1 ini dia jadi designated port atau port yang up. Nah, baru nih yang ini antara yang FA0/1 ini dia adalah port yang diblokir. Atau kita bisa menyebutnya dengan alternate port. Kita tuliskan alternate port. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita buktikan dengan menyalakan lagi light-nya. Kita option preference. Terus kita coba nyalakan ini, show link lights. Jika sudah, oke. Nah, maka di sini yang ini port yang diblokir itu warnanya beda sendiri nih, teman-teman, yaitu orange. Itu artinya kita sudah benar untuk menentukan konsep dari blocking portnya, yang dimana FA0/1 ini adalah si port yang diblokir. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih yang namanya COS. Oke teman-teman, jadi COS ini sama seperti root port atau port yang cepat terhubung ke root bridge yang ini. Nah, misal untuk dari switch 1, rute yang cepat untuk terhubung ke root bridge ini kan ada dua, FA0/2 dan FA0/1. Kalau ini kan bisa langsung terhubung, sedangkan kalau FA0/1 ini dia harus muter dulu. Sama juga dengan yang switch 2, ini langsung dan ini harus muter dulu. Nah, rute yang tercepat ini juga bisa dilihat dari yang namanya COS atau bandwidth. Nah, misal di sini saya tuliskan, teman-teman, ini COS. Nah, COS ini ada 10 MB. 10 MB itu COS-nya 100. Terus ada 100 MB. Kalau 100 MB itu COS-nya 19. Terus ada 1 GB atau 1 GB itu COS-nya 4. Nah, untuk masing-masing ini, teman-teman, itu COS-nya adalah 100 MB nih. Di sini 100 MB, terus di sini juga 100 MB.
dan di sini juga 100 MB. Nah, untuk melihatnya kita bisa coba lihat. Kita coba lihat yang di switch 1. Kita pergi ke CLI. Oke, kita bisa enable, terus show spanning tree. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada cost nih teman-teman. Costnya adalah 19. Untuk tadi 19 itu berarti 100 MB. Kita coba lihat juga yang di switch 2. Ini enable, kita coba lihat show spanning tree. Di sini costnya juga 19. Nah, teman-teman bisa cek aja semuanya itu costnya pasti 19, yaitu 100 MB. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman tentang cost. Jadi ini kecepatannya itu 100 MB. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memanipulasi bandwidth nih, atau kecepatan yang tadi. Nah, misal di sini saya coba masuk ke switch yang 2. Kita coba masuk ke interface designated port, yaitu FA0/1. Oke, kita coba pergi ke conft, terus int FA0/1. Kita jalankan perintah speed, terus tanda tanya. Oke, di sini ada 10, 100, dan ada auto. Kita akan coba untuk membuat speednya yaitu 10. Oke, kita coba enter. Kita coba lagi untuk show spanning tree. Oke, karena ini di const if, kita pakai do show spanning tree. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk yang FA0/1 untuk costnya itu jadi 100 karena di sini 10 MB itu nilainya 100. Tadi yang kita ganti speednya. Jadi seperti itulah untuk memanipulasi bandwidth nih. Nah, selanjutnya kita coba akan untuk memanipulasi root bridge. Jadi kan tadi untuk root bridge ini kan dia dicari dari bridge ID nih, dan bridge ID dicari atau dilihat dari priority karena sama, jadi kita menggunakan MAC address terkecil. Nah, misal di sini saya coba masuk ke switch 1 dulu. Oke. Nah, sekarang untuk memanipulasi root bridge ini, kita akan konfigurasi priority-nya. Oke, kita coba ke yang switch 1. Kita enable, terus conft. Kita jalankan perintah spanning tree, terus VLAN 1, priority, terus kita coba tanda tanya. Oh, dan di sini ada salah perintah, teman-teman. N-nya ada 3. Oke, ini priority, terus coba tanda tanya. Nah, ini untuk priority-nya itu dari 0 sampai 61440 ya, teman-teman. Nah, misal di sini saya akan coba ngawur saja, misal 1827. Kita coba enter. Nah, maka di sini akan dikasih tahu nih priority yang bisa digunakan atau priority yang diizinkan. Nah, di sini untuk priority dari switch 1 ini kan 32768 ya, teman-teman. Kita akan membuat priority-nya lebih kecil. Dan nantinya jika switch 1 ini priority-nya lebih kecil, itu nantinya dia yang akan menjadi root bridge. Oke, langsung aja kita tuliskan spanning tree, VLAN 1 priority. Kita tulis angka yang di sini. Ini saya coba copy saja. Terus paste. Jika sudah di enter, teman-teman. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba klik ini. Nah, maka di sini keduanya itu akan menyala, teman-teman. Karena di sini dia sudah menjadi root bridge-nya. Jadi kedua interface-nya ini harus up. Jadi di sini jadi designated port, di sini juga jadi designated port. Nah, terus di switch 3 karena dia lebih kecil dari switch 2, yang ke sini ini FA0/1 itu menjadi root port atau port yang paling cepat mengarah ke root bridge ini. Nah, oke, kita coba aja balikkan seperti semula. Kita spanning tree, terus tuliskan 32768. Enter. Kita coba lihat lagi. Ini kita percepat. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Lanjut ya, kita akan bahas tentang pengertian per VLAN spanning tree. Atau kita bisa singkat dengan PVSTP. Jadi ini itu informasi spanning tree dari setiap VLAN, teman-teman. Nah, misal kita buka untuk yang switch 1. Kita coba buat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita coba lihat do show spanning tree. Nah, di sini terdapat informasi dari VLAN yang pertama ya, teman-teman, yaitu VLAN 1 karena ini VLAN defaultnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menerangkan dulu semua switch-nya. Oke, balik lagi ke switch 1.
Kita masuk ke interface-nya. Interface range FA 0/1 sampai 2. Kita enter. Switch port. Mode terang. Oke, di sini sudah. Di sini kita exit teman-teman, kita buat VLAN 2 dan buat VLAN 3. Oke, setelah itu kita coba ke switch 2. Ke switch 2 kita akan coba terangkan juga. Enable, terus conft interface range FA 0/1 sampai 2. Kita terangkan switch port mode terang. Oke, terus kita ke switch 3 kita juga akan terangkan. Ini enable, conft interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port. Oke, ada tipe teman-teman. Switch port mode terang. Ini kita exit. Kita juga akan membuat VLAN 2 dan juga kita akan membuat VLAN 3. Oh ya, tadi di switch 2 nya kita lupa teman-teman, belum membuat VLAN-nya. Oke, ini kita buat exit VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, kita exit, kita coba lihat. Do show spanning tree. Kita enter. Nah, maka di sini terdapat informasi per VLAN-nya nih teman-teman. Di sini ada informasi VLAN 1 atau yang default. Terus untuk more ini kita bisa klik spasi. Ini ada untuk VLAN 2 yang tadi kita buat, dan ini ada yang VLAN 3 yang ini. Jadi seperti itu kira-kira tentang informasi spanning tree per VLAN. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi root bridge pada setiap VLAN. Nah, oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi root bridge pada setiap VLAN. Oke, di sini ini untuk node-nya saya coba singkirkan saja dulu, teman-teman. Nah, terus misalkan di sini saya akan tambahkan 2 PC. Ini 2 PC, terus juga ini 2 PC. Nih. Terus kemudian saya akan kasih area, kita fill color. Terus kita pilih warnanya, misal warna hijau, warna kuning, oke. Nah, misal dari PC yang ini teman-teman, yang di VLAN 1, jika ingin mengirim paket ke PC 1 yang di VLAN 1 sebelah sini, itu kan pakai lewat jalur atau link utama ya teman-teman, yaitu yang ini. Yang ini, kabel ini. Nah, kali ini kita akan membuat untuk yang VLAN 1, ini akan lewat link utama, sedangkan yang VLAN 2 itu dia lewatnya akan muter ke sini teman-teman. Sama juga dengan yang di bagian sini, VLAN 1 akan langsung lewat jalur utama yang ini, terus VLAN 2 itu harus muter dulu ke sini. Nah, oleh karena itu kita harus membuat salah satu port yang di sebelah sini itu terblokir. Nah, di sini karena switch 1 yang di sini terblokir, kita akan menjadikan manipulasi agar switch 1 ini dia menjadi root bridge. Oke, langsung aja kita buka untuk switch 1-nya. Pergi ke CLI. Ini enable, terus conft. Terus kita jalankan perintah spanning tree. Terus kita sekalian untuk membuat yang VLAN 2-nya, VLAN 2. Terus priority. Nah, karena ini akan menjadi root bridge, jadi untuk priority-nya kita harus menjadikannya yang paling terkecil. Nah, ini kita bisa ngawur saja teman-teman, misal 1 2 3 1. Nah, terus di sini akan ditampilkan nih. Kita akan coba ambil yang ini. Priority-nya itu kan 3 2 7 6 8. Nah, kita turunkan jadi 2 4 5 7 6. Ini kita copy. Terus kita jalankan lagi perintahnya. Kita paste. Kemudian enter. Kita coba lihat do show spanning tree. Nah, kita fokus yang di VLAN 2. Ini sudah ada tulisan this bridge is the root. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat port yang tadi diblokir sebelah sini ini sudah menjadi nyala kembali. Jadi ini kita bisa langsung aja. Yang di sini adalah designated port. Terus kemudian yang di sini juga sudah designated port.
Nah, terus kita coba lihat di switch 2-nya. Pergi ke CLI, enable, terus conf T. Kita coba do show spanning tree. Oke, kita fokus di VLAN 2-nya, yang ini. Terus ini more kita bisa spasi saja teman-teman. Terus di sini kalian bisa lihat FA0/1 ini yang arah sini dia sudah menjadi designated port karena dia rute paling cepat ke root bridge-nya. Atau bisa dibilang ini adalah root port teman-teman. Atau rute tercepat ke root bridge. Nah, terus yang di switch 3, rute tercepat untuk ke root bridge juga yang ini teman-teman, yang FA0/1. Jadi ini kita tuliskan di sini. Atau kita coba cek saja di CLI. Ini enable, terus conf T, do show spanning tree. Ini spasi. Di sini FA01 itu designated atau root port atau port yang tercepat menuju root bridge. Nah, terus kemudian sisa yang FA02 dan FA02 dari switch 2 dan 3 teman-teman. Nah, di sini kita bandingkan lagi nih dengan priority-nya. Tapi karena priority-nya sama, jadi kita bandingkan dengan MAC address-nya. Oke, ini kita masukkan dulu MAC address-nya. Nah, karena ini E dan ini 6, berarti kalau dalam hexa itu kan huruf itu lebih besar ya. Jadi switch 2 lebih besar dan ini yang kecil. Jadi ini yang menang. Jadi yang FA0/2 ini teman-teman dia adalah designated port atau port yang menyala. Sedangkan yang di sini FA di sini dia alternated port. Oke, jadi yang ini adalah alternate port atau port yang diblokir. Oke, di sini selanjutnya kita akan coba uji. Kita bisa coba hubungkan PC-PC-nya. Oke, ini kita hubungkan. Ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, sudah. Terus untuk PC yang ini kita coba pasang IP. Misal IP-nya 10.10.10.1, netmasknya 255.255.255.0. Untuk PC 1 yang atas, kita coba konfigurasi untuk PC 2. Terus kita pergi ke bagian simulation. Nah, terus kita coba kirim paket misal dari VLAN 2 ke VLAN 2 yang ini. Kita coba lihat. Nah, maka itu akan langsung lewat jalur utama teman-teman. Terus kita coba lihat juga. Misal dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, kalau kalian lihat, ini dia muter dulu ke sebelah sini. Jadi tadi kita konfigurasi untuk VLAN 2 itu dia langsung lewat jalur ke sini, sedangkan yang VLAN 1 itu dia harus muter dulu. Oke, ini kita delete saja terus pergi ke real time. Dan sekarang kita lanjut akan coba untuk STP pada 2 switch. Oke, ini saya coba buat baru switch yang 2960. Kita coba 2 di sini. Terus di sini kita coba akan terangkan dari switch. Oke, di sini saya ubah namanya dulu. Switch 1. Ini switch 2. Kita coba akan terangkan dari switch 1 dan switch 2. Mulai dari switch 1. Pergi ke CLI. Enable conf T. Masuk ke interface-nya, yaitu di sini 01 dan 02. Pakai interface range FA0/1 sampai 2. Terus kemudian switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Terus juga lakukan di switch yang kedua, kita bisa terangkan. Enable conf T, masuk interface-nya, interface range FA0/1.
sampai 2. Terus switch port mode terang, kita singkat saja mode T. Dan misal nih teman-teman, interface FA01 atau yang atas ini dia ingin membuat cadangan, yaitu interface FA02. Dan di sini terdapat informasi kalau yang di sini itu adalah yang diblokir, ini yang ini. Selanjutnya kita coba bisa cari dulu untuk root bridge-nya. Pergi ke switch 1. Kita cari MAC address-nya dulu, karena kita akan mencari root bridge-nya. Kita bisa show, terus interface VLAN 1 atau VLAN yang default. Oh, di sini kurang do teman-teman, do show. Nah, terus di sini terdapat address is yang ini kita bisa copy saja. Copy, terus kemudian kita bikin node di sini di switch 1. Terus kita coba juga cek MAC address di switch 2-nya. Oke, ini exit dulu. Do show interface VLAN 1. Oke, terus ini adalah MAC address-nya. Kita copy, terus kita coba pasangkan node di sini. Nah, setelah itu kita coba bandingkan MAC address-nya. Oke teman-teman, di sini kita lihat untuk yang di sini digit ketiga di sini adalah 6, sedangkan yang di sini adalah 0. Nah, teman-teman jangan terkecoh kalau di sininya adalah angka, karena angka itu kan biasanya dia lebih besar ya. Nah, kita lihat yang digitnya itu yang hampir mirip teman-teman. Ini digit ketiga 6, sedangkan ini digit ketiga 0. Nah, jadi yang di sini adalah yang lebih kecil, maka ini bisa disebut sebagai root bridge-nya. Oke, kita tulis root bridge. Nah, karena ini root bridge, jadi untuk portnya itu pasti menyala. Jadi ini designated port, yang FA01 ini juga designated port. Nah, untuk yang sebelah sini, untuk menentukan mana yang akan diblokir, ini juga ada aturannya nih. Jadi di sini kalau costnya sama, yaitu 19. Nah, kita akan cari dari root portnya yang terkecil. Di sini antara FA0/1 dan FA0/2, itu yang paling kecil itu kan FA0/1. Jadi di sini yang menyala adalah FA0/1 atau yang akan menjadi root port atau port yang tercepat terhubung ke root bridge-nya. Sedangkan yang FA02 ini dia akan jadi alternate port atau port yang terblokir. Jadi kalau dalam topologi 2 switch ini, kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang diblokirnya itu dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu beda teman-teman, tidak berlaku untuk yang topologi 3 switch yang kita sebelumnya. Dan lanjutnya kita akan coba manipulasi STP pada yang topologi 2 switch ini. Nah, kali ini kita akan memanipulasi agar switch 2 ini dia menjadi root bridge-nya. Nah, untuk jadi root bridge itu kan semua port yang di sini harus menyala ya. Oke, kita coba konfigurasi, pergi ke switch 2. Nah, seperti tadi kita akan konfigurasi priority-nya. Kita akan turunkan agar menjadi terkecil. Konfigurasinya seperti ini, spanning tree, terus VLAN 1 atau VLAN default. Kita coba priority. Nah, di sini kita coba tanda tanya nih. Oke, di sini dari 0 sampai angka sekian, teman-teman. Nah, terus coba jalankan spanning tree VLAN 1 terus tanda tanya. Nah, di sini terdapat root nih, teman-teman. Nah, untuk root itu sama dengan kita seperti mengganti priority-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti priority kan kita harus menentukan angka ya teman-teman, angka kelipatannya. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tapi kita menggunakan perintah root ini, karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Coba enter. Nah, di sini belum komplit teman-teman, kita coba tanda tanya. Nah, di root ini ada primary dan secondary. Kalau primary itu artinya akan menjadi root bridge. Nah, dalam hal ini kita akan konfigurasi switch 2 menjadi root bridge, jadi kita gunakan yang primary. Nah, untuk secondary ini dia akan menjadi yang non-root bridge. Oke, kita tuliskan root, terus primary. Kita coba enter, terus kita coba lihat do show spanning, kita singkat dengan span. Nah, di sini FA02 ini menjadi designated port, sedangkan tadi dia menjadi port yang diblokir. Oke, ini kita bisa cepatkan. Nah, di sini sudah teman-teman. Itu artinya di sini switch 2 sudah menjadi root bridge. Nah, root bridge itu kan kedua port menyala atau up. Nah, di sini sudah menyala.
Terus kemudian yang di sini gantian yang akan menjadi alternate port atau port yang diblokir. Terus coba kita buka untuk switch 1. Terus kita masuk ke interface yang atas FA0/1. INT FA0/1. Terus kita coba ubah speednya jadi 10. Enter. Terus kita exit, do show span. Nah, di sini FA0/1 ini masih blok ya, teman-teman. Terus kita coba lagi, do show span. Oke, di sini masih BLK atau blok. Terus kita bisa coba lagi. Nah, tadi kan FA02 itu kan masih learning ya, sekarang jadi forward. Jadi ini merupakan cara agar FA01 itu yang akan diblokir. Tadi kan saya bilang kalau di bagian sini itu untuk mencari port yang diblokir itu harus melihat interface terkecil. Nah, tadi kan interface terkecil kan FA0/1. Tapi tadi yang diblokir itu yang ini FA0/2. Nah, agar yang diblokir FA0/1, kita bisa konfigurasi yang namanya speednya. Tadi kita sudah konfigurasi speednya, teman-teman. Ini speednya 10. Terus kita coba lihat dengan do show span. Nah, di sini untuk yang FA0/2 sudah forward atau sudah hijau. Oke, kita akan bahas tentang STP port status. Nah, teman-teman, kalau kita menghubungkan suatu switch atau router itu kan pasti ada warna orange-nya nih. Nah, agar menjadi hijau itu sebenarnya ada tahapannya. Nah, ini saya tuliskan dulu. Jadi tahapan yang pertama yaitu listening. Jadi listening itu menandakan atau menginformasikan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening ini memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, ini kita biasa menggunakan ini fast time forward untuk mencepatkan agar ini cepat menjadi hijau. Nah, setelah melewati tahap listening, itu akan melewati lagi yang namanya tahap learning. Nah, untuk learning itu juga sama 15 detik. Nah, setelah learning itu akan mencapai tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Jadi agar di sininya portnya warna hijau itu memerlukan proses atau tahapan. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah learning, dan ketiga baru forwarding atau warnanya yang hijau. Nah, di sini misal kita coba putuskan yang dari PC1 ke switch 1. Terus kita hubungkan lagi. Oke, di sini terus kita coba do show span. Enter. Nah, di sini dia masih listening nih yang FA0/3 yang mengarah ke sini. Terus kita coba fast time biar 15 detik. Nah, di sini sudah hijau lagi. Atau kita coba cek lagi. Ini kan tadi masih listening ya untuk yang FA0/3. Ini tadi kita sudah fast time menjadi hijau. Kita cek lagi. Nah, maka di sini sudah forwarding. Oke, teman-teman, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.